Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Alfi Sahrid dan saya Reza Melia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. El Nino Godzilla mengancam, Lampung siaga jaga stabilitas pangan. DPR RI soroti blank spot, tekan percepatan digitalisasi di Lampung. Dapat izin Kemenhub, Lampung bangun SMK di register 38 Gunung Balat. Penemuan kerangka manusia gegerkan warga pada Lampung. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat mengantisipasi ancaman fenomena El Nino ekstrim yang diprediksi terjadi mulai Mei mendatang. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menginstruksikan seluruh kabupaten dan kota untuk bersinergi menjaga stabilitas pangan dan ekonomi daerah. Menghadapi ancaman krisis iklim global, Gubernur Lampung memimpin langsung rapat koordinasi mitigasi El Nino di Gedung Pusiban Bandar Lampung. Fenomena yang dijuluki El Nino Godzilla ini diperkirakan berdampak signifikan terhadap sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi Lampung. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Lampung dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan. Penurunan produksi komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong dikhawatirkan tidak hanya mempengaruhi ekonomi daerah, tetapi juga memicu inflasi nasional. Gubernur menegaskan dampak El Nino terhadap produksi pangan harus diantisipasi sejak awal melalui langkah konkret dan terukur. Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela menyoroti capaian produksi padi Lampung yang mencapai 3,25 juta ton pada tahun 2025. Untuk menjaga tren tersebut, pemerintah mendorong penguatan sumber daya air melalui optimalisasi pompa, embung, serta penggunaan benih tahan kekeringan. Selain sektor pangan, kewaspadaan terhadap resiko kebakaran hutan dan lahan juga ditingkatkan. Pemerintah daerah diminta aktif memantau titik panas dan menyiapkan langkah antisipasi, termasuk rekayasa cuaca jika kondisi semakin ekstrim. Seluruh kabupaten dan kota di Lampung kini diminta menetapkan status siaga, serta mengintegrasikan sistem peringatan dini guna meminimalisir dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Verza Melia, Garuda TV melaporkan. Mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian, pemerintah Provinsi Lampung mulai menyiapkan langkah mitigasi. Salah satunya dengan mendorong penggunaan benih padi tahan kekeringan bagi para petani. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung, pemerintah daerah mengarahkan petani untuk menggunakan varietas padi genjah yang memiliki masa panen lebih singkat dan lebih adaptif terhadap kondisi kekeringan. Kepala Dinas KPTPH Lampung, Elvira Umihani, menyatakan langkah ini penting untuk menekan resiko gagal panen di tengah ancaman keterbatasan air selama musim kemarau. Selain itu, Lampung yang merupakan salah satu produsen benih nasional, disebut memiliki ketersediaan benih varietas genjah yang cukup, baik untuk kebutuhan daerah maupun nasional. Tak hanya faktor cuaca, ancaman hama wereng batang coklat juga menjadi perhatian serius. Petani diimbau melakukan pengendalian secara mandiri dan tidak hanya bergantung pada bantuan pestisida. Sementara itu, bagi petani yang mengalami gagal panen, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menyiapkan bantuan benih gratis. Namun, proses pengajuan kini diperketat melalui sistem verifikasi berbasis titik koordinat atau poligon, guna memastikan bantuan tepat sasaran dan langsung dimanfaatkan oleh petani. Di sisi lain, pemerintah juga mengampanyekan gerakan penyelamatan pangan
untuk menekan pemborosan serta menjaga stabilitas ketahanan pangan di tengah tekanan iklim global. Langkah mitigasi ini diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian Lampung, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tengah ancaman kekeringan ekstrim. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah mempercepat perluasan program makan bergizi gratis atau MBG ke lingkungan pesantren guna mengejar pemerataan manfaat yang selama ini dinilai masih tertinggal dibandingkan sekolah formal. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pesantren harus menjadi prioritas dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikan saat peninjauan di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pemerintah menilai implementasi program makan bergizi di lingkungan pesantren perlu dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh para santri. Saat ini jangkauan program MBG di pesantren diakui masih terbatas, namun pemerintah menempatkan program ini sebagai bagian dari strategi besar kemandirian pangan berbasis komunitas. Pesantren dinilai memiliki potensi besar sebagai pilar ketahanan pangan, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai pusat produksi dan distribusi pangan di tingkat lokal. Percepatan program ini didorong oleh 3 faktor utama, yakni penguatan kemandirian komunitas pesantren, menjaga stabilitas nasional di tengah gangguan rantai pasok global, serta mendorong kedaulatan pangan dalam negeri. Pemerintah juga terus menambah kuota penerima manfaat di pesantren secara bertahap agar setara dengan jangkauan di sekolah umum. Kedepan, pesantren diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional berbasis komunitas. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong percepatan pembangunan ekosistem digital di Provinsi Lampung. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat infrastruktur telekomunikasi, sekaligus mengurangi kemiskinan struktural, terutama di wilayah pesisir. Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Lampung untuk meninjau langsung kinerja PT Telkom Indonesia dalam pengembangan ekosistem digital di daerah. Lampung dipilih sebagai lokasi uji petik karena dinilai memiliki dinamika ekonomi yang kompleks. Daerah ini memiliki potensi besar pada komoditas unggulan seperti singkong, lada, dan kopi, serta didukung infrastruktur pelabuhan yang menjadi simpul distribusi industri. Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal di salah satu hotel di Bandar Lampung. Meski memiliki potensi ekonomi yang besar, tantangan kemiskinan struktural di wilayah pesisir masih menjadi perhatian utama. Penguatan ekosistem digital dinilai menjadi salah satu solusi untuk memberikan nilai tambah bagi produk masyarakat. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 4 DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa digitalisasi harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Yang menggembirakan, Lampung sekarang pertumbuhannya 5,9%. Nah, pertumbuhan ini 5,9% yang menggembirakan karena menghadirkan pemerataan. Jadi menciptakan kesejahteraan masyarakat Lampung. Itulah kemudian pentingnya hadir ekosistem digital yang bisa mendukung tadi penambahan atau terciptanya value yang bernilai tambah bagi komoditi masyarakat. Kemudian juga telah kita mendapatkan laporan bahwa masih ada blind spot di 14 desa di kurang lebih 85 dusun. Nah, tadi salah satu manfaat kunjungan kerja ini adalah Telkom telah berjanji untuk merealisasikan sampai akhir tahun ini tidak ada lagi blind spot di 14 desa 85 dusun. DPR RI juga menyoroti masih adanya blank spot di sejumlah wilayah, yakni 14 desa dan 85 dusun yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi. Pihak PT Telkom Indonesia disebut telah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital hingga akhir tahun, agar tidak ada lagi wilayah yang terisolasi jaringan. Selain itu, DPR RI juga menekankan pentingnya penguatan riset dan pengembangan atau R&D agar Indonesia mampu bersaing dalam industri digital global.
Melalui percepatan ekosistem digital, pemerintah dan DPR RI berharap pertumbuhan ekonomi Lampung dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pengembangan inkubator bisnis berbasis pertanian modern yang diinisiasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat menghadiri kegiatan silaturahmi IPPNU di Universitas Malahayati. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat menghadiri kegiatan silaturahmi IPPNU di Universitas Malahayati. Menurut Jihan, kehadiran inkubator bisnis pertanian modern ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan dinamika geopolitik. Ia menegaskan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut. Inisiatif IPNU dan IPPNU dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong inovasi dan kreativitas generasi muda di sektor pertanian. Pemerintah Provinsi Lampung juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi organisasi kepemudaan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Melalui inkubator bisnis ini diharapkan lahir ekosistem kewirausahaan baru di sektor pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat di Lampung. Pemprov Lampung menilai peran generasi muda yang inovatif dan adaptif menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di masa depan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Lampung mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan untuk membangun Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK di kawasan hutan lindung Register 38 Gunung Balak, Lampung Timur. Hal ini dilakukan agar pendidikan dapat merata hingga ke pelosok Lampung. Rencana pembangunan unit sekolah baru SMK negeri ini berlokasi di Desa Brawijaya, Kabupaten Lampung Timur. Namun berdasarkan hasil identifikasi lahan yang dihibahkan masyarakat seluas 15.000 meter persegi tersebut berada dalam kawasan hutan lindung Register 38 Gunung Balak. Karena berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung mengajukan skema persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH kepada Kementerian Kehutanan.
Hasilnya, pemerintah pusat memberikan izin pembangunan melalui mekanisme izin pakai tanpa mengubah status kawasan hutan lindung. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyatakan pembangunan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses pendidikan sekaligus mendorong indeks pembangunan manusia di Lampung. Saat ini pemerintah daerah bersama dinas terkait tengah menyelesaikan aspek legalitas, spasial dan ekologi guna memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan sinergi antara pembangunan pendidikan dan perlindungan kawasan hutan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah. Dengan skema tersebut, pembangunan sekolah di kawasan hutan lindung diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek hukum dan lingkungan. Dari Lampung Timur, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, penanaman nilai-nilai Pancasila terus digencarkan di tengah masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Gerindra, Muhammad Reza Barawi, menggelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin wakil rakyat yang harus diselenggarakan pada setiap bulannya. Kegiatan yang berlangsung di Desa Pampangan Sabtu diikuti warga dengan antusias. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam sambutannya, Reza Barawi menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ideologi bangsa, khususnya bagi generasi muda di tengah tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Agus Supriyadi dan Musli Harni yang memaparkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat luas. Harapan kita adalah sebagaimana yang diamanatkan undang-undang bahwa tugas dan kewenangan anggota legislatif selain di pengawasan, di anggaran, di regulasi, peraturan daerah, ya kita bisa terus memberikan kemanfaatan agar apa-apa yang bagian merupakan program-program pemerintah bisa diimplementasikan secara baik dan bisa juga bermanfaat buat masyarakat. Dan masyarakat Lampung akan semakin lebih maju menuju Indonesia emas. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk menjaga semangat gotong royong, toleransi dan persatuan sebagai bagian dari wawasan kebangsaan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan ini anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Evi Susina yang memberikan dukungan terhadap kegiatan sosialisasi tersebut. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dinilai menjadi kunci dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah berbagai tantangan zaman. Dari Pesawaran, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khairon melakukan kunjungan ke kantor DPC Partai Demokrat Bandar Lampung Sabtu siang. Kunjungan ini menjadi bagian dari konsolidasi partai dalam menghadapi kontestasi politik mendatang. Suasana halal bihalal di kantor DPC Partai Demokrat Bandar Lampung berlangsung meriah dengan kehadiran para kader dan elit partai di daerah. Kehadiran Sekjen DPP Demokrat yang akrab disapa Hero ini menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas internal partai hingga ke tingkat akar rumput. Dalam arahannya, Herman Khairon menegaskan pentingnya menjaga semangat juang kader di tengah persaingan politik yang semakin ketat. Ia juga mengapresiasi kinerja struktur partai di daerah yang dinilai tetap konsisten menjaga eksistensi Demokrat di Lampung. Selain tentu kami dari DPP juga memberikan direktif bahwa kita harus tetap mengobarkan semangat juang partai kita dengan dilandasi oleh soliditas dan solidaritas antar kader, dan tentu juga bagaimana kita memenangkan hati dan pikiran rakyat. Ada banyak cara yang bisa kami lakukan. Salah satunya adalah
kami membuka kantor-kantor Partai Demokrat. Seperti kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, bukan hanya untuk menampung aspirasi harapan rakyat, bahkan orang sunatan pun di sana boleh. Orang mau menggunakan aula Partai Demokrat di Provinsi Lampung untuk pernikahan juga silahkan. Artinya karena luas bangunannya, luas parkirannya, itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Itu juga sama berlaku saya kira di kantor DPC Bandar Lampung. Pak Budiman dan kawan-kawan di sini beraktivitas membuka ruang kantor sebagai ruang aspirasi. Kami meyakini bahwa persoalan dengan sosial, kemasyarakatan, kebangsaan pasti akan selalu ada masalah. Dan oleh karenanya Demokrat menginginkan bagian daripada solusi. Bukan hanya tujuan menang ansih atau meningkatkan suara dan kursi, tapi lebih daripada itu kami ingin berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara pada semua tingkatan, baik di tingkat Kota Bandar Lampung, di Provinsi Lampung maupun di nasional. Ia menambahkan posisi Demokrat yang saat ini masih berada di urutan belakang. Dalam perolehan kursi legislatif harus menjadi pemicu bagi seluruh kader untuk bekerja lebih keras dan merebut kembali kepercayaan masyarakat. Konsolidasi ini juga menargetkan peningkatan kursi legislatif serta penguatan posisi partai di pemerintahan daerah pada pemilu mendatang. Selain strategi politik, Demokrat menekankan pentingnya solidaritas kader serta menjadikan kantor partai sebagai pusat aspirasi dan kegiatan sosial masyarakat. Dengan Pak Sekjen. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Sekjen di tengah kesibukan sebagai anggota DPR RI Lampung masih sempatkan ketemu kader. Ini merupakan amunisi bagi teman-teman DPC dan para anggota DPR fraksi bagaimana nanti ke depan meningkatkan tentunya perolehan suara pada pileg yang akan datang. Juga arahan-arahan dari beliau itu juga sebagai pegangan kita nanti dalam berorganisasi di Partai Demokrat DPC Kota Bandar Lampung. Tadi disinggung mengenai calon wali kota Bandar Lampung dan dorong. Sejumlah elit Partai Demokrat Lampung turut hadir dalam kegiatan ini. Di antaranya Ketua DPD Edi Irawan Arif, Sekretaris Midi Iswanto, Bendahara Yozi Rizal, serta anggota fraksi DPRD Provinsi dan Kota Bandar Lampung. Dengan konsolidasi ini, Partai Demokrat Lampung menyatakan optimisme untuk memperkuat posisi politik dan meningkatkan perolehan kursi pada pemilu mendatang. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Media melaporkan. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Pemirsa, aparat kepolisian kembali mengungkap praktik ilegal bahan bakar minyak bersubsidi di Lampung.
Kali ini Polres Pringsewu membongkar gudang penimbunan dan pengoplosan BBM yang diduga telah beroperasi selama bertahun-tahun. Satuan Reserse Kriminal Polres Pringsewu menggerebek sebuah gudang di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan seorang pelaku bernama Iwan Waluyo, berusia 38 tahun yang diduga sebagai pengelola praktik ilegal tersebut. Dari lokasi, petugas menemukan ribuan liter bahan bakar minyak oplosan yang siap diedarkan ke masyarakat. Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra mengungkapkan total barang bukti yang disita mencapai sekitar 5.665 liter, terdiri dari jenis solar dan pertalit yang telah dicampur dengan bahan lain. Selain BBM, polisi juga menyita sejumlah peralatan pendukung, seperti mesin sedot dan 1 unit kendaraan roda 4 yang digunakan dalam proses pengoplosan. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku telah menjalankan praktik ini selama kurang lebih 2 tahun. Modus yang digunakan yakni mencampur pertalit dengan minyak mentah dalam perbandingan 1:1 di dalam tandon, sebelum kemudian dipasarkan melalui Pertamini milik pelaku serta disuplai ke sejumlah titik lain. Tak hanya itu, pelaku juga membeli solar dari sejumlah SPBU menggunakan kendaraan pribadi, lalu menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Polisi menyebut praktik ini tidak hanya melanggar aturan distribusi BBM subsidi, tetapi juga berpotensi merusak kendaraan konsumen. Saat ini aparat masih mendalami kemungkinan adanya jaringan distribusi ilegal yang lebih luas, termasuk keterlibatan pelaku lain. Dari Pringsewu, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Kasus dugaan penimbunan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Lampung kini menjadi sorotan. DPRD Provinsi Lampung memastikan akan mengawal ketat proses pengusutan yang dilakukan aparat kepolisian. Penanganan kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang tengah ditangani Polda Lampung terus bergulir. Praktik ilegal ini diduga kuat merugikan negara sekaligus mengganggu distribusi energi bagi masyarakat. DPRD Provinsi Lampung menilai langkah cepat kepolisian dalam menelusuri kasus ini harus didukung penuh, sekaligus diawasi agar berjalan transparan dan tuntas. Anggota Komisi 1 DPRD Lampung Rahmat Fisa Ridi Arifin menegaskan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi tidak bisa ditoleransi karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat luas. Selain merugikan keuangan negara, praktik penimbunan BBM juga berpotensi memicu kelangkaan serta lonjakan harga di tingkat masyarakat. DPRD memastikan akan memperkuat fungsi pengawasan dengan menjalin koordinasi intensif bersama Polda Lampung, termasuk mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku. Langkah ini diharapkan mampu membenahi tata kelola distribusi BBM subsidi di Lampung, sekaligus mencegah praktik serupa terulang di kemudian hari. DPRD menegaskan pengusutan kasus ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem distribusi energi agar lebih adil dan tepat sasaran bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, penemuan tulang belulang manusia menggegerkan warga Rajabasa, Bandar Lampung. Jasad yang ditemukan di sebuah rumah kosong ini diketahui merupakan seorang pria yang selama ini dikenal sebagai orang dengan gangguan jiwa. Warga Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung digegerkan dengan penemuan tulang belulang manusia di sebuah rumah kosong di Jalan Indra Bangsawan. Penemuan ini bermula saat seorang warga mencium bau tidak sedap dari dalam bangunan yang sudah lama tidak dihuni. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan tengkorak dan bagian tulang tubuh manusia. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada aparat setempat dan diteruskan ke pihak kepolisian. Petugas dari Polsek Labuan Ratu yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara bersama tim Inapis. Dari hasil identifikasi awal, korban diketahui bernama Nasir, 38 tahun, warga Haji Benanatar, Lampung Selatan. Korban disebut-sebut merupakan orang dengan gangguan jiwa yang kerap beristirahat di rumah kosong tersebut. Polisi memperkirakan korban telah meninggal dunia sekitar 2 bulan sebelum ditemukan, berdasarkan kondisi jasad yang telah menjadi tulang belulang. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun pihak keluarga menolak dilakukan autopsi dan memilih untuk segera memakamkan korban.
Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan guna memastikan tidak adanya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, 1 unit mobil derek bermuatan alat berat terbakar di ruas jalan tol Bakahuni, Lampung Selatan pada Sabtu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 5:35 waktu Indonesia bagian Barat, Desa Hatta, Kecamatan Bakahuni, Lampung Selatan. Kendaraan mobil derek yang dikemudikan seorang pria berusia 34 tahun tersebut tengah membawa muatan alat berat dari arah Jakarta menuju Medan, sebelum tiba-tiba mengeluarkan api di bagian mesin. Diduga kebakaran dipicu korsleting pada bagian ecu kendaraan, yang kemudian menyambar bahan bakar solar, sehingga api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian kendaraan. Petugas pemadam kebakaran Lampung Selatan segera dikerahkan ke lokasi setelah menerima laporan pada pukul 6:03 waktu Indonesia bagian Barat. Kita terima laporan kisaran jam 05.41 pagi hari. Kita terima laporan dari salah satu petugas Tol Bakter. Dia melaporkan telah terjadi kebakaran satu unit mobil truk yang bermuatan alat berat. Berdasarkan laporan tersebut, kita meluncur ke lokasi untuk melakukan pemadaman dengan mengerahkan 1 unit pemadam. Dalam hal ini tidak ada korban jiwa, ya. Dalam musibah ini tidak ada korban jiwa, kerugian mencapai miliaran rupiah. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah upaya intensif petugas di lapangan. Beruntung tidak terdapat korban jiwa dalam insiden ini. Meski demikian, kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Insiden ini menambah daftar peristiwa kebakaran kendaraan di jalan tol yang diduga dipicu oleh gangguan teknis pada sistem kelistrikan kendaraan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Melia dan saya Alfi Sahrin beserta 9 kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.